Rahayu. Selamat pagi, selamat datang di virtual meeting, technical meeting, lomba akademik 4 mata pelajaran, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-42 SMP Negeri 3 Denpasar tahun 2021. Sebelum memulai kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dalam menyaksikan atau mengikuti technical meeting hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik adik-adik maupun orang tua atau pembina yang berkenan hadir pada technical meeting hari ini, akan ada pemaparan tentang aplikasi yang digunakan, kemudian bagaimana caranya login, bagaimana caranya menyeting time zone. Jadi selama kegiatan berlangsung, ada tata tertib yang harus adik-adik ikuti. Jadi kegiatan ini akan berjalan dengan lancar apabila audio kalian itu dinonaktifkan. Jadi kalian fokus mendengarkan apa yang sudah disiapkan oleh panitia technical meeting hari ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand di partisipan atau kita boleh di unmute ketika sudah diizinkan untuk bertanya. Jadi nanti Pak Teguh akan menyampaikan beberapa step by step yang harus kalian ikuti. Nanti kalau Pak Teguh yang bertanya, sampai di sini ada yang kurang jelas, berarti beliau mengizinkan kalian untuk bertanya, silahkan di unmute audio kalian. Kemudian di kolom chat akan ada link yang diberikan untuk panduan secara PDF, baik itu bagaimana cara kalian mengatur settingan time zone laptop, bagaimana cara kalian untuk login Edmodo, itu akan diberikan di kolom chat. Tapi sementara kolom chat akan kami disable supaya acara technical meeting berjalan dengan lancar. Oke, siap ya? Akan ada pemaparan lebih lanjut oleh Pak Teguh. Pak Teguh, silahkan. Baik, terima kasih Bu Tami. Mudah-mudahan para peserta semangat hari ini untuk mengikuti TM. Hari ini kita akan mulai TM Lomba Akademis yang matematika, sains, bahasa Inggris, dan IPS. Ya. Itu yang akan Bapak paparkan. Yang pertama, itu dalam lomba ini, kalau di surat kan sudah ada kapan lombanya itu, kalian bisa baca di sana. Hanya saja untuk aplikasi ini, kita akan adakan simulasi. Simulasi mungkin nanti bisa dicatat, simulasi akan dilangsungkan tanggal 13, 14, 15 Maret 2021. Selama 3 hari, berarti kalian bisa akses aplikasinya nanti selama 3 hari itu. Kalian bebas pilih kapan saja selama 3 hari. Seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, ketentuan simulasinya. Selanjutnya pada saat hari H, pada saat lomba, ya mungkin nanti bisa dicatat, join untuk aplikasinya itu jam 7.30 waktu setempat, berarti kita pakai Wita ya, 7.30, kalian sudah join aplikasi. Nanti aplikasinya akan Bapak jelaskan setelah ini. Terus yang kedua, di masing-masing lomba, baik itu matematika, sains, bahasa Inggris, dan IPS, itu akan ada waktu 90 menit. Kalian boleh menjawab soal itu dari jam 8 sampai jam 9.30. Itu batasnya ya. Berarti kalian join sudah jam 7.30, nanti menjawabnya jam 8 sampai jam 9.30 di aplikasi tersebut. Tolong nanti manfaatkan waktu dengan efisien. Ya. Tepat waktu, karena ini sistem kalian tidak bisa join telat atau join mendahului, tidak bisa juga. Ini sistemnya. Tolong nanti gunakan waktu seefisien mungkin. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan dulu bagaimana sistem lomba hari ini. Ini untuk semua ya, sama, karena kita akan gunakan Edmodo. Tapi sebelum itu, Bapak akan jelaskan dulu tentang pengaturan zona waktu. Bapak share screen dulu. Baik, di layar sudah muncul.
Ya, mungkin beberapa bertanya kenapa isi setting waktu seperti itu ya. Karena kita gunakan Edmodo ini nanti upload soal pada Edmodo itu akan sesuai dengan waktu setempat. Sehingga perlu dipastikan device atau laptop kalian masing-masing itu sudah sesuai waktu setempat atau zona waktunya sudah sesuai seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru, pendamping, para orang tua juga tolong dampingi nanti bahwa device laptopnya sudah sesuai zona waktunya. Pada bagian ini, bagaimana cara menyeting zona waktunya? Kita bisa cek pada control panel. Di Windows itu sama, kalian start control panel, kalian buka control panel, setelah itu ada bagian clock and region. Itu yang diklik. Clock and region diklik nanti. Jangan khawatir, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas akan ada tutorial via PDF dan penjelasan hari ini juga sudah kita record. Nanti akan diupload juga. Oke, kita sama-sama mungkin Bapak akan pelan-pelan. Ya, sudah muncul. Ini ada date and time and region. Nanti yang dipilih adalah change time zone. Ya, change the time zone. Berarti ini mengganti zona waktu. Itu kita klik. Baik, Bapak stop dulu karena mungkin tidak muncul. Bapak share screen ulang. Setelah kita klik time zone-nya, change time zone, di sana akan muncul pada layar kita. Ada waktu, ada jamnya. Yang mana yang namanya time zone? Ini nah, yang Bapak blok ini. Pastikan, karena kita waktu Indonesia Tengah, itu yang digunakan adalah +8 yang Kuala Lumpur, Singapura. Apabila di device kalian atau di laptop kalian tidak muncul +8 Kuala Lumpur, kalian tinggal change time zone. Nah, ini diklik kalau misalnya belum. Kalau misalnya sudah, tinggal oke. Kalau belum, diganti lagi. Ya, ini kalian cari. Di sini banyak. Ada +8, +9, dan seterusnya. Kalian cari yang +8 Kuala Lumpur, Singapura. Ini yang diklik. Kalau sudah terpilih +8, langsung oke. Sudah muncul kan? Selanjutnya bagaimana? Pastikan juga jam dan tanggal itu sudah sesuai dengan waktu setempat. Artinya kalian bisa cek mungkin handphone kalian, nanti dicek dengan laptop kalian sudah sesuai tidak jamnya. Jangan nanti kalian cek di handphone atau jam dinding di rumahnya jam 9, nanti di sana jam 7. Itu harus diganti. Nah, karena di sini Bapak kembali lagi di Edmodo itu kita upload soalnya itu dengan waktu setempat. Sehingga device kalian harus sesuai jamnya. Tidak boleh salah. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ini tidak sesuai, misalnya tanggalnya berubah, misalnya laptop kalian lama tidak dihidupkan, biasanya tanggalnya berubah, kalian wajib untuk ya change date ya. Kalian ganti, sesuaikan tanggalnya dulu sesuai dengan tanggal saat itu, sesuaikan jamnya. Setelah itu kalian klik OK. Seperti itu. Kalau sudah sesuai antara jam dan time zone, baru OK. Seperti itu. Itu tahapan awal untuk setting time zone. Ya, mungkin ada yang bertanya, bisa raise hand, nanti akan diberikan akses. Dan kalau tidak, udah ada. Baik. Bahasa Inggris SDN tulang. Baik. Silakan nak, bahasa Inggris SDN tulang ampial. Selamat pagi, Pak. Oke, pagi. Kalau pakai HP bisa nggak? Baik, pertanyaannya menarik. Bagus sekali pertanyaannya ini. Ini harusnya Bapak sudah jelaskan berikutnya, tapi Bapak jawab sekarang saja. Ya, untuk aplikasi atau Edmodo ini sebenarnya bisa diakses dengan handphone maupun laptop atau PC seperti itu. Tapi karena ini nanti kalian menjawab soal, itu kita dari tim panitia menyarankan dengan PC atau laptop. Kenapa? Untuk mempermudah kalian saat pengerjaan soal. Nanti karena bentuk soalnya misalnya tulisannya itu agar jelas nanti. Kalau misalnya dengan handphone, kelemahan kita nanti kalau dengan handphone tulisannya nanti
pada saat kalian scroll itu agak susah seperti itu, nak. Ya, seperti itu. Dan banyak ada settingan-settingan tadi nanti yang di handphone tetap menyesuaikan itu. Kalau time zone sesuaikan di handphonenya bagaimana settingannya, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan jelas penjelasan dari Bapak. Oke, baik, Bapak lanjut saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kita mulai sekarang. Oh, ada. Baik. IPS SD Saraswati 3. IPA, maaf, IPA SD Saraswati 3. Silakan. Bisa di-unmute. Silakan. Baik. Jam itu Pak Guru settingnya di mana? Bisa diulang, Nak? Pengaturan jamnya di settingnya di mana? Di setting laptop Zoom atau di Zoom-nya? Oh, baik. Untuk settingan itu di laptopnya, bukan sebelum kalian buka aplikasi apapun itu langsung disetting di laptopnya, di control panel. Ya, nanti mungkin untuk tahapan-tahapannya kalau tadi tertinggal atau belum jelas, nanti akan ada di tutorial yang di PDF. Itu bisa kalian ikuti tahapan-tahapan dari awal sampai akhir untuk setting time zone seperti itu. Nah, Baik, terima kasih Pak Guru. baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, ini pertanyaan terakhir saja dulu ya, karena masih banyak. Baik, Matematika SD Kartika, silakan. Pagi Pak, Pagi. untuk time zone-nya +8 Kuala Lumpur Singapura ya? Tinggi. Ya, itu ya. Terima kasih Pak. Baik. Ya, Bapak lanjut ke untuk semua, karena ini ada beberapa tahapan lagi. Setelah kita setting time zone, ya, tahapan selanjutnya adalah kita masuk pada email, ya, email yang kalian daftarkan. Kan kemarin, ini Bapak sudah share screen ya, kalian sudah daftar di Google Form kemarin yang di link itu, kalian sudah daftar, kalian daftar dengan email di sana ya. Nanti kalian buka email masuk, kan sudah bisa. Untuk email, mungkin caranya masuk Bapak tidak akan jelaskan lagi. Ini biasa, kalian ketik Gmail-nya, kalian masukkan user ID atau alamat email yang kalian pakai daftar, kalian masukkan passwordnya, sudah biasa ya. Nanti kalian cek di inbox atau kotak masuk. Di sana akan ada email masuk, nah. Ya. Email masuk yang mana yang kita perhatikan? Ini, Edmodo, yang ada SMP N3 Denpasar. Gitu ya. Pasti akan ada. Aplikasi yang akan kita gunakan ini adalah Edmodo. Apa itu Edmodo? Sebelumnya, Bapak akan jelaskan dulu. Edmodo itu adalah aplikasi atau LMS, Learning Management System. Ini kalau yang biasa menggunakan Google Classroom hampir sama dengan Google Classroom-nya di sana. Biasanya mungkin guru-guru kalian pernah share tugas, share soal di Google Classroom yang diarahkan nanti ke Google Drive. Ini sama, mungkin nanti tidak akan asing bagi kalian yang sudah pernah. Mungkin bagi yang belum pernah nanti akan Bapak jelaskan seperti apa. Ini aplikasi untuk guru men-share soal, nanti kalian jawab dalam bentuk tes atau kuis. Ini Edmodo ya. Baik, itu yang aplikasi yang kita gunakan. Bapak tekankan di sini untuk nanti saat mengakses baik itu simulasi maupun lomba, tolong jangan download aplikasinya. Ya, Bapak tekankan di sini, jangan di-download aplikasinya, melainkan kalian buka aplikasinya itu pada web browsernya. Ya, di web browsernya itu kalian buka, jangan sekali-sekali di-download aplikasinya. Ya, nanti kalian buka soalnya itu melalui web browser. Web browser itu apa? Mozilla, Chrome, gitu seperti itu. Ya. Baik, Bapak lanjut lagi. Tadi kan sudah tahu aplikasinya itu Edmodo. Sekarang kalian buka emailnya. Di sana akan ada email masuk yang berbunyi invite ke lombanya. Ini lomba yang Bapak contohkan di sini bahasa Inggris ya. Nanti IPA, IPS, sama matematika akan muncul sesuai dengan bidang lomba kalian. Ya, ini ada email masuk. Kalian buka email masuknya. Seperti itu. Setelah kalian buka email, nanti cari yang dari Edmodo invitation-nya,
Kalian buka, baik, akan muncul seperti ini, nak. Nanti pada saat pengecekan email ini ada 3 jenis kasus gitu ya, ada 3 jenis hal yang kita perhatikan. Yang pertama, ya ini Bapak tekankan, yang pertama, apabila email yang kalian gunakan untuk mendaftar kemarin itu sudah pernah join Edmodo, sudah pernah. Apabila yang nomor 2, apabila email yang kalian gunakan untuk join kemarin itu tidak pernah kalian daftarkan di Edmodo, itu yang kedua. Terus yang ketiga, apabila nanti kalau kalian cek email masuknya, oh ternyata tidak ada invitation. Nanti akan Bapak jelaskan 3 hal itu. Yang pertama Bapak jelaskan sekarang, apabila email kalian itu belum pernah terdaftar Edmodo. Ya, Bapak ulangi sekali lagi penjelasan Bapak ini. Yang pertama akan Bapak jelaskan apabila email yang kalian gunakan untuk mendaftar ini belum pernah didaftarkan di Edmodo. Ya. Yang muncul akan seperti ini, nak. Begitu kalian buka, kalian tinggal klik accept SMPN 3 Denpasar invitation. Berarti kalian menerima undangannya ke Edmodo. Apa tampilan selanjutnya yang muncul? Ini, nak. Ya. Kalian akan diinformasikan atau dihimbau oleh Edmodo untuk membuat password. Nah, ini Bapak garis bawahi untuk semua, untuk siswa yang akan lomba, untuk guru pembina, untuk orang tua di rumah, mungkin nanti bisa pastikan anaknya. Buat password yang mudah diingat, karena ini akan kalian gunakan pada saat lomba. Ya, di simulasi kalian akan masuknya seperti ini, nanti di lomba akan Bapak jelaskan. Tapi kuncinya di sini kalian harus ingat username tadi dan passwordnya. Username atau maaf email yang kalian pakai daftar kemarin dan password yang kita akan buat ini. Ya, Bapak buat dulu passwordnya 2 kali ya. 6 karakter. Kalian buat di sana. Kalau sudah ingat, tolong ini diingat ya, jangan sampai salah. Mungkin nanti pada saat kalian buat ini langsung dicatat biar tidak lupa. Langsung update password atau perbarui password. Berarti password kalian sudah tersimpan itu. Nah, sekarang karena kalian sudah terdaftar di Edmodo, kalian tinggal login now. Ini tampilan awal Edmodo. Seperti ini. Nah, ini. Berarti setelah tahapan tadi kalian invite masuk Edmodo, ini bagi yang belum terdaftar Edmodo emailnya akan seperti itu alurnya, nak. Ya. Baik, ini cukup sampai di sini dulu. Sekarang Bapak akan jelaskan kasus yang kedua. Ya, ini Bapak close Edmodo-nya. Baik, Bapak kembali share screen. Misalnya sekarang Bapak emailnya itu Bapak masukkan sudah pernah, ya. Sudah pernah Bapak gunakan untuk akses Edmodo. Misalnya, siapa tahu ada beberapa dari kalian yang sudah pernah gunakan aplikasi Edmodo untuk Gmail kalian, dan Gmail itu yang kalian gunakan untuk pendaftaran kemarin. Ini akan Bapak sama ya, kalian masuk ke emailnya. Masuk. Itu kalian sudah masuk ke email, kalian cek ini ya, invitation akan ada masuk juga sama seperti ini ya. Ingat yang kalian cek pasti tetap invitation. Kalian klik invitation-nya, munculnya sama ya seperti kemarin yang tadi Bapak jelaskan ya. Kalian tetap accept SMPN 3 invitation. Kalian tinggal accept. Ya, harusnya nanti dia akan muncul ke Edmodo, nak. Ya, mungkin itu karena kesalahan, karena Bapak sudah sering menggunakan email itu untuk akses ini. Gini, nak. Yang tahapan tadi, ya Bapak jelaskan lagi.
begitu kalian klik accept ini, ya, bagi yang emailnya sudah pernah terdaftar, ya, begitu kalian klik accept, dia akan diarahkan ke ya bagian depan Edmodo ini, nak. Berarti Bapak simpulkan di sini di bagian kedua ini tidak ada pembuatan password lagi, nak. Ya, tidak ada proses pembuatan password. Seperti itu untuk yang emailnya sudah pernah didaftar di Edmodo sebelumnya atau kalian sudah pernah menggunakan Edmodo. Seperti itu. Yang tahapan kedua ini atau kasus yang kedua. Yang tadi kan sudah jelas ya, yang tidak pernah berarti ada membuat password baru, yang sudah pernah berarti tanpa membuat. Tapi di sini kalian harus ingat nanti bagaimana kalian untuk login Edmodo-nya. Berarti kalian harus ingat apa email yang kalian biasa gunakan untuk join Edmodo itu dan passwordnya apa. Ya, jadi kalian harus ingat itu. Mungkin yang sudah sering menggunakan pasti bisa masuk ke Edmodo dan menerima invitation dari SMP 3 tadi. Seperti itu. Terus yang berikutnya, bagaimana apabila kalian buka email, ya, tapi invitation-nya tidak muncul. Ini ada kasus yang seperti itu. Ya, apabila kalian masuk, tapi tidak ada invitation. Apa yang kalian lakukan? Pertama, kalian sudah tahu kan kontak person atau narahubung untuk lomba akademis. Ada Bapak, Imade Teguh Semarowijaya. Nanti itu untuk menghandle lomba bahasa Inggris dan IPA. Berarti kalau ada siswa nanti yang invitasinya tidak ada di email kalian, bisa hubungi Bapak pada saat simulasi nanti. Ya. Apabila nanti ada lomba IPA dan IPS dan matematika, bisa hubungi Bapak Dwi. Mungkin itu bisa dicatat dari sekarang, nak. Bapak Imade Teguh Semarowijaya untuk menghandle lomba IPA dan bahasa Inggris. Terus Bapak Dwi Prajaya itu menghandle lomba IPS dan matematika. Ya, nanti bisa hubungi Bapak itu kalau kalian tidak muncul invitation. Ya, nanti akan diberikan WhatsApp berupa PDF ke kalian. Ini Bapak akan share screen dulu. Ya. Nah, sudah muncul di layar kita. Apabila siswa yang tidak muncul invitation setelah hubungi narahubung tadi, akan dikirimkan file PDF. Ya, yang isinya ini, nak. Ini nanti nama kalian, ya, ini sebagai contoh nih, jangan ini nanti diikuti, ini tidak perlu dicatat, nak. Ini hanya sebagai contoh. Ini nama kalian nanti, ada username dan password. Username dan password inilah yang kalian nanti gunakan untuk join Edmodo. Berarti kalian tidak perlu ikuti tahapan-tahapan selanjutnya apabila, ini khususnya, ini pengecualian apabila tidak muncul invitation Edmodo di email masuk. Seperti itu, nak. Baik, ini sudah 3 tahapan untuk mendapat invitation, ya, untuk mendapat akses masuk Edmodo untuk masing-masing lomba. Bapak stop saja dulu, biar kita pelan-pelan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, IPA SD Tunas Daud, silahkan di unmute. Pak, untuk join Edmodo itu kan ada kelas or school code. Itu tuh kita tulis apa, Pak? Baik, itu tidak perlu, nak. Kalian login nanti akan Bapak jelaskan loginnya dulu. Ini yang tadi Bapak jelaskan ini tahapan menerima. Ya, kita belum akses Edmodo ini, nak. Nah, untuk tahapan tadi baru dari email masuk seperti itu, nak. Nanti untuk tahapan join atau login Edmodo-nya akan Bapak jelaskan lagi nanti, nak. Ya, login tidak perlu mengisi pendaftaran. Ya, kalaupun nanti misalnya kalian lanjut ya, yang khususnya untuk yang mendapat invitation tadi itu langsung bisa kalian ketik, tinggal input email dan password sudah seperti itu, nak. Tidak perlu mendaftar. Kalau yang tadi dijelaskan dari IPA SD Tunas Daud itu seperti mendaftar akun Edmodo, tidak perlu, nak. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Baik, lanjut matematika SD Kartika. Silakan.
Pak, untuk emailnya, kalau di laptop bisa pakai email di HP-nya. Untuk email, ini Bapak tekankan lagi mungkin untuk semua ya, semua peserta cabang lomba akademis yang bahasa Inggris, IPA, IPS, dan matematika, ya, karena yang TM sekarang kan itu, tolong gunakan email yang kalian gunakan untuk mendaftar, nah. Gitu ya, maka dari itu kemarin kan sudah ditekankan email aktif gitu ya. Email itu yang kita akan gunakan untuk invitation kalian. Seperti itu, nah. Email saat mendaftar. Maka dari itu dari sekarang coba dicek-cek email yang kalian gunakan saat mendaftar itu harusnya aktif ya. Seperti itu. Dan jangan sampai lupa password emailnya. Seperti itu. Nah. Ini Pak, Ya. emailnya yang pakai daftar itu di email HP. Terus bisa pakai di laptop? Bisa, nak, bisa. Sama itu, nak. Asal passwordnya kalian ingat nanti ya di laptop, kalian login email di laptop sama Gmail, kalian ketik saja di browsernya Gmail login, kalian klik login, langsung nanti masuk emailnya apa, passwordnya apa, seperti itu. Nah. Makasih Pak. Baik, ya, baik langsung IPA SD Saraswati 3, IPA SD Saraswati 3. Selamat pagi. Saya mau bertanya, untuk simulasinya itu kan tanggal 13, 14, 15. Nah, di saat 13 dan 14 tanggal itu kan bukannya nyepi ya? Baik. Ya. Gini, nak. Kita dari panitia open saja itu 13, 14, 15. Kalian bisa jawab kapan saja. Kalau misalnya 13 kan internetnya masih nih gitu ya. Kalian bisa akses dari pagi sampai sore 24 jam nih kan. Gitu ya. Dari 13, 14, 15 itu tidak ada penutupan akses, tapi yang Bapak tekankan di sini kalian hanya bisa simulasi sekali. Ya, tidak bisa berulang kali. Hanya sekali menjawab soalnya. Tapi opennya itu dari 13, 14, 15. Kalian boleh buka kapan saja. Ya, kalau misalnya mungkin nanti nyepi yang pakai wifi di rumah pas nyepi akses nggak masalah. Kalau misalnya kalian ada kesibukan tanggal 15-nya mungkin baru free H-1 lomba itu kalian bisa akses seperti itu. Nah. Baik, mungkin lanjut saja. Lagi satu saja. IPA SD Saraswati 3. Oh, sudah tadi ya. Imade Ananda saja. Imade Ananda Yudhistira. Baik, silakan Made. Pagi, Pak, saya mau bertanya. Kalau kami mengalami kendala teknik dalam penggunaan Edmodo, ada nomor HP atau WA yang bisa dihubungi? Baik, terima kasih ya. Tadi Bapak sudah sampaikan itu, mungkin nanti untuk nomor HP-nya bisa kalian cek kembali. Nanti di tutorial juga ada. Oh, di suratnya itu sudah ada, anak ya. Ada nomor Bapak, Madya Teguh Semarawijaya, dan ada nomor Pak Dwi, ya, Dwi Suprajaya. Kalian bisa hubungi itu. Ya, Bapak jelaskan sekarang. Khusus untuk lomba IPA dan bahasa Inggris itu ke Pak Teguh, ya, yang terkendala di lomba IPA dan bahasa Inggris, WA atau telepon Pak Teguh. Ya, di suratnya itu sudah ada. Terus kalau yang lomba matematika dan IPS itu hubungi Pak Dwi Suprajaya. Seperti itu, nah, nanti akan diarahkan. Ya, di chat juga sudah ya yang Pak Dwi Suprajaya. Nanti nomor Bapak mungkin Bapak cek sekarang. Nanti Bapak sudah kirimkan nomor Pak Dwi, nanti nomor Bapak juga akan muncul di chat seperti itu. Baik, mungkin kita lanjut saja dulu ya. 3 tahapan sudah. Nanti kalian tinggal sesuai dengan kasus yang kalian alami ya. Kalian bisa coba yang mana itu tergantung dari situasi yang kalian alami saat buka email. Ya. Sekarang tahapan berikutnya kan kalian sudah di-invite ini, sudah masuk Edmodo-nya. Sekarang bagaimana kita menjawab soal. Kan itu ya. Bagaimana caranya?
untuk menjawab soal. Ya. Kalau yang sudah muncul pada tahapan tadi kan sudah muncul bagian ini ya, bagian depan Edmodo. Tinggal kalian lanjut saja, kalian ketik username-nya apa, password-nya apa. Yang tadi kan ada 3 tadi ya, 3 jenis. Kalau yang pertama yang membuat password baru berarti sesuaikan tadi. Terus yang kedua yang memang sudah pernah join Edmodo, email yang didaftarkan itu tinggal pakai email itu. Terus yang ketiga misalnya yang tadi tidak ada invitation berarti gunakan yang PDF dari panitia, dari Bapak Teguh atau Pak Dwi. Itu yang kalian gunakan, ada email atau username, ada password. Kalian tinggal masukkan itu. Seperti itu. Sekarang Bapak cobakan satu ya, yang tadi sudah Bapak daftarkan. Jadi Bapak sudah daftarkan emailnya. Ya, ini anggaplah email kalian nanti ya, masing-masing siswa. Kalian cantumkan password yang sesuai. Ya. Kalau misalnya gini, Pak, saya keluar langsung setelah invite itu, bagaimana cara saya menuju ke bagian ini? Jangan khawatir. Nah, ini Bapak jelaskan dari awal. Misalnya ada yang keluar, kalian tinggal ketik Edmodo, ya, www.edmodo.com. Ini akan tampilan awalnya tadi ya. Kalian pilih login atau masuk. Nah, ini ya login. Mungkin tadi ada siswa itu yang sign up yang dipilih. Ini Bapak tekankan ini login karena kalian sudah punya. Ya, ini bagi yang sudah tadi melalui 3 tahapan, tergantung dari tahapan yang mana yang sudah ada akun Edmodo-nya. Kalian tinggal klik login. Nah, muncul halaman yang tadi Bapak bilang. Kalian masukkan lagi, ya. Ya, tinggal masuk username dan email, passwordnya apa, login. Baik, ya. Ini sudah ada di beranda Edmodo. Bentuknya hampir sama dengan yang sering akses Facebook, gitu ya. Tampilnya sama. Ya. Ini berandanya. Sekarang apa yang kalian lakukan setelah ini? Kalian sudah ada di beranda, pastikan ya kelas yang kalian join itu adalah kelas yang kalian daftarkan lomba. Kalau misalnya di sini tidak muncul, bisa kalian cek di kelas ya, bagian ini, classes. Kalian klik. Oh, sudah bahasa Inggris. Ini kan contoh Bapak bahasa Inggris. Nanti saya sudah di science, saya sudah di matematika, saya sudah di IPS seperti itu. Ya. Kalian tinggal pilih kelas itu, klik 2 kali. Kalian sudah klik 2 kali di kelas itu. Ini berarti kalian sudah masuk di kelas bahasa Inggris. Ya. Tadi kan di beranda. Bapak ulang ya. Bapak ulang sekali lagi. Boleh kalian cek di kelas atau langsung klik di sini. Bahasa Inggrisnya juga boleh. Berarti kalian sudah dimasuk di kelas bahasa Inggrisnya. Seperti itu ya. Apabila kalian sudah masuk di kelas yang sudah sesuai dengan bidang lomba yang kalian ikuti, di sana akan ada muncul kuis atau soal. Ya, ini pertama. Pada saat simulasi kalian bisa coba nanti itu ya. Sudah muncul kuisnya. Terus bagaimana kalau misalnya belum muncul? Kenapa saya belum muncul kuisnya? Mungkin kalian kalau di ketentuan lomba kalian joinnya jam 7.30 karena soal itu akan dikirim mendekati jam 8, mungkin kalian keduluan login, tinggal di refresh. Nih, di reload. Ya, seperti biasa kalau di laptop reload. Tinggal disegarkan atau di refresh, di reload. Nanti akan muncul soalnya.
akan muncul. Bisa di atas ini atau klik kanan, reload sama. Ya. Nah, sekarang di layar kita sudah ada soal. Ya. Di sini Bapak contohkan soal percobaan. Tampilannya akan sama, nak. Pada saat kalian simulasi akan sama. Ya, hanya beda isi soalnya. Di sini judul soal nanti akan muncul ya. Kalau kalian lombanya bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris pasti di sini soal lomba bahasa Inggris gitu ya. Terus ini batas pengerjaannya. Ya, batas kalian bisa akses soal ini. Kalau di sini Bapak buat jam 11.59 malam hari ini. Kalau nanti pada saat lomba ya, itu akan sesuai dengan jadwal lomba. Ya, kalau mulainya jam 8 berarti jam 9.30 sudah tidak boleh dikerjakan lagi. Maka dari itu tolong gunakan waktu yang efisien. Ya, itu. Terus di sini, di opsi ini, 3 question. Ada 3 pertanyaan berarti ini ya, jumlah pertanyaan. Nanti akan beda, di simulasi mungkin beda, nanti di lomba itu akan sesuai dengan soal lomba. Ya, ini jumlahnya. Terus ini 30 menit ini adalah durasi waktu pengerjaan. Nanti pada saat lomba itu 90 menit ya, dari jam 8 sampai jam 9.30 itu 90 menit. Nanti akan Bapak jelaskan juga ada beberapa hal penting juga saat pengerjaan ya. Ini ketentuan soal, berarti pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Kan sudah ya. Berarti ini sudah ada soalnya. Terus bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Ini take quiz. Nah, kalian klik take quiz. Kalau sudah, kalian akan diarahkan. Oh, ini tampilan awal soalnya. Ya, sudah dilihat sama ya. Ada judul soal, ada mapelnya, ada batasan pengerjaannya, ada jumlah soal, ada waktu, dan ada poin maksimal. Ya, kalau misalnya dia soalnya 10, berarti poin maksimalnya 10. Soalnya 50, poin maksimalnya 50. Seperti itu. Dan ini ketentuan soal. Kalau kalian sudah siap, ya ini sudah ada, oh sudah sesuai, saya ikut bahasa Inggris, saya sudah dapat soal bahasa Inggris, sudah, kalian tinggal take quiz. Ya, di sini. Ini sudah muncul. Ya. Di sini, yang Bapak akan jelaskan, pertama ini soalnya sudah tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Ini, ada waktu yang berjalan mundur. Itu pertama ya, waktu berjalan mundur ini berarti batas waktu kalian mengerjakan soal. Apabila kalian joinnya tepat waktu. Berarti memang benar waktunya, seperti itu yang Bapak bilang tadi. Tolong gunakan waktu yang efisien, jangan sampai telat join. Kenapa? Kalaupun nanti kalian misalnya, nih ya beberapa kasus Bapak sampaikan, mudah-mudahan nanti kalian tidak ada yang seperti itu. Kita mulai jam 08.00 kan tuh. Kalian joinnya jam 8.30. Kan tuh ya. Jam 8.30 kalian baru join. Kalian join waktunya ya di sini muncul 90 menit tetap nak. Ya, 90 menit tetap. Tetapi karena kita sudah terjadwal lomba ini sampai jam 9.30, biarpun waktu kalian nanti tersisa masih 30 menit, jam 9.30 akan otomatis submit. Seperti itu nak. Maka itu Bapak minta nanti waktunya tepat, harus kalian joinnya, mengerjakannya seperti itu nak. Ya. Maksud Bapak tadi Bapak jelaskan lagi, kalau joinnya telat jam 9.30 itu soal akan tetap tidak bisa diakses, biarpun waktu kalian masih banyak seperti itu nak. Ya, ini akan ada kaitannya dengan setting zona waktu tadi. Itu yang Bapak jelaskan di awal ya. Mungkin kalian yang awal tadi masih bingung kenapa harus perlu seperti itu, agar mencocokkan ini nak. Kalau waktu di device kalian tidak sesuai dengan Edmodo-nya ini, waktu ini tidak akan muncul. Mungkin baru kalian akses langsung 0, tidak bisa akses gitu. Bapak tidak ingin nanti seperti itu. Kan kalian sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya. Tolong nanti ikuti yang ada di sana. Nanti akan ada PDF-nya juga, tutorialnya tolong diikuti. Baik, kita lanjut saja. Sekarang kan sudah jelas itu ada waktunya. Ini soal. Kalian baca nanti soalnya ini. Soal nomor 1, ini nomornya ya. Ini poinnya, setiap soal ada 1 poin. Ini soal nomor 1. Ini pilihan jawaban A, B, C, D. Ya.
Dari kalian baca soal nih, kalian tentukan yang mana jawabannya. Kalau misalnya jawaban kalian B, kalian tinggal klik B. Misalnya, gitu ya. Kalau sudah yakin, klik next. Ya, karena nanti soalnya banyak, agar kalian gampang mengeceknya soal mana yang kalian belum jawab, ini klik yang bagian di sebelah kanan waktu. Karena ada yang hijau ini berarti sudah terjawab, yang masih belum hijau belum. Ya, seperti itu. Nah, kalian next. Yang nomor 2, ini soal nomor 2 tetap sama ya. Ini soal, ini pilihan jawabannya. Kalian bisa klik jawabannya yang mana. Ini Bapak contohkan saja ya. Kalian next. Ini soal terakhir, kalau di sini nomor 3. Kalau jawaban kalian D, kalian klik D. Ya, ini karena ini soal terakhir, tidak ada next lagi. Kalian cek lagi sebelum kalian submit quiz, tolong dicek apakah semua jawabannya sudah terjawab, apakah sudah semua hijau ini. Kalau sudah yakin, kalian bisa submit. Nah, ini pada saat submit, kalian akan diberitahukan lagi pemberitahuan apakah yakin untuk submit, seperti itu ya. Mungkin yang bahasa Inggris sudah paham ini. Kalau misalnya belum, saya ragu, bisa kembali lagi. Asal waktu tersisa. Ingat, ini kalian bekerja dengan waktu. Ya. Tolong gunakan waktu seefisien mungkin. Kalau memang sudah yakin, submit. Berarti kalau memang sudah benar-benar submit, tinggal kalian klik submit. Ya. Berakhir sudah tes yang kalian ikuti. Kalian bisa lihat ini, nak. Poinnya berapa? Oh, yang Bapak jawab tadi salah semua. Kenapa Bapak tahu salah semua? Ini 0. Ya, harusnya di sini ada poin, nak. Kalau misalnya jawaban kalian benarnya berapa? Di sini dia. Ini skor kalian nanti. Seperti itu ya. Baik. Untuk selanjutnya kalian bisa home. Kalau misalnya pengen lihat lagi, kalian sudah home nih ya, di bagian sudah keluar dari kelas tadi. Nih, view result-nya. Tetap yang tadi muncul. Ya, skor saya 0. Ya, ini yang Bapak bilang tadi, nak. Untuk menjawab soalnya hanya bisa sekali. Ya, pada saat simulasi nanti juga. Ini tidak ada tag quiz lagi di sini, nak. Sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Ya, tolong Bapak tekankan dari sekarang, hati-hati saat menjawab soal, pastikan koneksi internet stabil. Ya, dari sekarang tolong. Mungkin nanti pas simulasi dipakai percobaan, internet saya di sini belum bagus atau bagaimana, nanti pas lomba pastikan itu matang semua, jangan sampai, karena itu dari panitia kan tidak bisa. Ya, kita hanya memberikan sistem. Untuk masalah koneksi nanti Bapak serahkan ke para peserta. Mudah-mudahan nanti kita lancar semua, kita berdoa semua ya, lancar, bisa kalian jawab. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai kalian tinggal logout. Selesai, sudah. Ya. Itu penjelasan Bapak dari awal sampai kalian bisa menjawab soal. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Baik, dari Matematika SD Negeri 22. Kalau saya belum punya Edmodo, apakah saya bisa login menggunakan Continue with Google? Ini, nak. Ya, kalian jangan memikirkan itu dulu. Karena apa? Karena untuk invitation-nya itu akan dikirimkan di email yang kalian gunakan untuk mendaftar kemarin. Ya, yang di-input itu. Mungkin kemarin ada yang gurunya yang menginputkan, atau orang tua kalian, atau kalian sendiri pada saat mendaftar itu, itulah email yang akan kita invite untuk join Edmodo. Ya, kalian tidak perlu, saya harus punya Edmodo. Tidak punya pun tidak masalah. Kalian akan dikirimkan invitation atau undangan ke Edmodo ke email masing-masing. Seperti itu. Nanti itu yang akan menjadi akun Edmodo kalian. Seperti itu. Baik, bisa dipahami, nak? Lagi satu, Pak. Apakah diberikan tutorial Edmodo? Modulnya. Oh, ada, nak. Nanti akan ada di chat linknya ya. Ini, nanti linknya itu berupa folder. Akan ada beberapa tutorial ya. Dari awal tadi Bapak dari mengatur waktu, bagaimana invitation Edmodo, bagaimana mengerjakan soal, itu akan ada ya link-linknya itu. Terus untuk penjelasan yang sekarang juga Zoom ini mungkin ada yang tadi baru gabung, ini sudah kita record, akan kita share di folder link tersebut juga. Betul, jangan khawatir ya. Nanti bisa kalian pelajari pelan-pelan, masih ada waktu ini. Pak,
Untuk linknya di-share. Untuk linknya di-share di mana? Nanti akan di-share di chat Zoom ini, Nak. Ya, ditunggu ya di akhir acara nanti. Kan ini kita masih sampai jam 10, nanti akan di-share di link ini. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, lanjut mungkin. IPA SD Tunas Daud. Halo? Atau ganti ya, Adi Susanti mungkin. Adi Susanti. Silakan. Masud, belum. Halo. Baik, matematika SD Ubung ini. Baik, matematika SD 4 Ubung. Silakan. Di sini saya ingin bertanya, untuk menjawab soal itu, jika sudah dijawab soalnya, apakah bisa kembali ke nomor soal yang sudah dijawab? Misalnya nomor 1 sudah dijawab, nomor 2 sudah dijawab, ingin kembali ke nomor 1, ingin dirubah jawabannya, apakah bisa? Bisa, Bu. Bisa. Asal belum disubmit. Mengganti opsi pun bisa kita. Sebelum disubmit, seperti itu. Ya. Kalau waktunya habis, tapi belum sempat ke submit, itu gimana? Dia akan otomatis submit sendiri. Sesuai dengan berapa opsi soal yang sudah kita jawab. Oh ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu aja. Baik. Mungkin ada lagi bahasa Inggris, SDN Tulang, Ampial. Ya. Selamat pagi, Pak. Oke. Saya mau tanya mengenai simulasi itu, Edmudo-nya itu, apakah kita juga masukkan email atau menerima undangan juga, atau bagaimana? Baik, untuk invitation ini memang kita H-1 saat simulasi. Itu kita akan kirim invitation ke email yang didaftarkan kemarin. Karena itu H-1 simulasi, masing-masing peserta cek emailnya itu, cek kotak masuknya. Akan ada invitation. Nanti pada saat lomba, itu langsung itu digunakan lagi. Seperti itu. Maka dari itu tadi yang sudah Bapak sudah tekankan tadi, username-nya, emailnya itu, dan password bagi yang tadi passwordnya baru kan ada membuat password baru, itu tolong diingat karena itu akan digunakan juga pada saat hari H. Dan jangan khawatir nanti apabila yang tidak ada invitation bisa hubungi nomor-nomor tadi. Seperti itu. Berarti H-1 itu kan kita udah terima invitation. Pada saat kita mau simulasi mulai dari tanggal 13, kan kita pakai email yang sudah misalnya kita belum mendaftar sesuai tadi petunjuk Bapak, berarti kita daftarkan kalau memang belum pernah join di Edmudo. Kalau misalnya kita ada kendala pada saat itu bisa menghubungi Pak Teguh? Bisa, Bu. Nih. Ini Bu, untuk email dari sekarang jangan khawatir ya, jangan nanti harus mendaftar ke Edmudo dulu untuk emailnya, tidak perlu mendaftar, nanti kita yang kasih invitation langsung seperti itu. Biar maksud yang pada saat Ike pun dapat email undangan Ike, kalau misalnya kita sudah mencoba simulasi, ada kendala mungkin dari awal saya belum pernah anak saya belum pernah join Edmudo, membuat login itu kan bisa yang tanya Pak Teguh nggih? Bisa ya, bisa. Oke. Nggih, makasih. Nggih. Baik. Mungkin yang mana nih? Pak M Madeulan, SCP, SD Saraswati. Halo Pak. Baik, nggih. Berarti kegiatan yang tadi itu berarti kan dilaksanain tanggal 13-14 Pak ya? Nggih. Untuk tutorial yang tadi Bapak jelaskan itu kan kita sudah kirimkan H-1, berarti tanggal 12 itu kita sudah kirimkan ya invitation-nya. Kalian bisa sudah masing-masing peserta sudah bisa cek emailnya masing-masing pada saat itu ya. Apakah ada email masuk? Kalau kalian sudah ada email masuk, kalian ikuti tahapannya. Kalau misalnya belum, mungkin ditunggu sampai tanggal 13 juga belum, kalian bisa hubungi Bapak, Pak Teguh atau Bapak Dwi. Seperti itu. Nanti akan diberikan. Kan itu ada 3 hari waktu ya. Tolong dipersiapkan. Tolong segera nanti informasikan apabila ada kendala. Pada saat simulasi ini sangat penting sekali. Seperti itu.
Oke, Pak, makasih. Oke. Baik, lanjut Madyananda Widistira. Mungkin lagi lagi satu saja, Madyananda Yudhistira. Mungkin tidak. Lanjut ke IPA SDN 17, Dangri Kania. Pagi, Pak. Oke, pagi. Nah, kan kita join app-nya jam 7.30. Nah, untuk mulai menjawab soalnya baru jam 8 ya, Pak ya? Iya, Nak. Karena soal itu kan tadi seperti Bapak jelaskan tadi ada batas waktu menjawabnya itu. Kita akan kirim soalnya itu. Ya. Jam 8 baru kalian bisa kerjakan. Tadi tolong juga apabila soal belum muncul, ingat di refresh, Nak. Karena kalian kan joinnya di awal itu. Bisa di reload dulu ya. Nanti akan soal muncul seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya. Sudah. Baik, Bapak kembalikan ke Bu Utami. Baik, terima kasih Pak Teguh. Nah, jadi adik-adik dan orang tua siswa beserta pembina, tadi penjelasan dari Pak Teguh, itu sesi pertama tentang time zone, bagaimana mengatur time zone kalian di laptop ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu orang tua, adik-adik, bahkan pembina, nanti kami akan kirimkan link Google Drive melalui kolom chat ini. Di sana akan ada panduan atau tutorial bagaimana cara kita menyeting dari awal. Nanti kalau misalnya susah untuk dilihat, kalian bisa print mandiri masing-masing. Di sana juga akan ada panduan bagaimana menerima invitation Edmodo dan bagaimana masuk beranda Edmodo. Nah, untuk selanjutnya, tadi dari 3 sesi itu akan Ibu rangkum. Kami informasikan bahwa sebaiknya untuk login ini kita menggunakan web browser ya, jangan menggunakan aplikasi bawaan Edmodo. Sesuai dengan yang dijelaskan Pak Teguh tadi, mengetik www.edmodo.com. Kemudian apabila kalian ada kendala, baik dalam IPA, Bahasa Inggris, IPS, atau Matematika, kalian bisa catat di kolom chat sudah Ibu berikan nomor handphone Pak Dwi dan juga Pak Teguh. Kalian bisa hubungi beliau pada saat mengalami kendala, baik pada waktu trial maupun pada saat kendala di hari H. Tapi kita berdoa semoga lancar dan tidak ada kendala, dan kami informasikan juga apabila kendala teknis itu berupa jaringan yang kurang stabil, maka itu di luar kendali panitia. Take quiz hanya bisa dilakukan 1 kali saja, baik pada saat uji coba maupun pada saat pelaksanaan penyisihan. Kemudian kami akan kirimkan link untuk absensi. Mohon diisi absensi, link Google Form-nya, tunggu sebentar. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, rasanya enggak? Sudah waktu ya. Kami ada TM lagi, ntar bahasa Inggris. Jadi kami akan mengirimkan storytelling dan KIC. Jadi kami akan memberikan link Google Form dan juga link Google Drive. Tapi mohon izin sebentar. Stop share.